masjid ini dibangun dan kenapa milih di daerah di sini? Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi awalnya ini adalah masjid wakaf, ya. Mungkin sekitar tahun 60 atau 70 ya, karena kami hanya mewarisi, gitu ya. Ini awalnya hanya di bagian depan ini, kira-kira luasnya sekitar 200-an kira-kira, 200 meter gitu. Nah, kemudian sekitar tahun 80 atau 90 itu ada tambahan di belakang. Kira-kira hampir 200. Jadi totalnya sekitar antara 300 sampai 400 meter kira-kira totalnya. Nah, kemudian berjalan waktu, ternyata masjid yang sudah diperluas ini pun tidak mampu menampung jamaah, khususnya ketika sholat Jumat. Ya. Jadi bahkan sampai jamaah sholat Jumat itu luber sampai ke jalan, ke badan jalan. Sehingga kira-kira beberapa tahun yang lalu kami yang ditunjuk menjadi pengurus takmir yang baru itu melakukan ya serangkaian rapat-rapat gitu ya, dengan pertimbangan tadi ya, diantaranya jamaah itu sampai ke badan jalan, kemudian kami juga tidak bisa melakukan idul kurban itu di masjid ini gitu, sehingga untuk syiarnya kurang, sehingga kami memutuskan untuk membangun ulang masjid ini. Apa yang melatar belakangi dipilihnya Al-Mustaqim sebagai nama masjid ini? Ya, baik. Kalau Al-Mustaqim itu sendiri kan maknanya jalan yang lurus. Jadi saya kira para pendiri masjid atau yang mewakafkan tanah untuk masjid ini berharap bahwa masjid ini mampu berfungsi sebagai sarana untuk menjadikan jamaah ini lurus. Ya. Artinya ya dalam berislam senantiasa melaksanakan syariat Islam dan berjalan di jalan yang lurus, yaitu jalan Islam. Apa saja tata tertib yang ada di masjid ini? Baik, ya khususnya sekarang ini ya terkait dengan masa pandemi, ya, tentunya kami mengikuti anjuran-anjuran dari pemerintah maupun dari PP Muhammadiyah, ya. Jadi artinya kita berpartisipasi aktif dalam mencegah atau mengurangi dampak dari pandemi COVID ini. Oleh karena itu ya kita melaksanakan misalnya ya ketika memasuki masjid harus menggunakan masker. Yang pertama, yang kedua, ketika memasuki masjid, sebelum masuk masjid dianjurkan untuk mencuci tangan. Kita siapkan sabun ya untuk mencuci tangan. Dan ketika kemudian sudah masuk ke masjid, area masjid melaksanakan sholat, jaga jarak. Kalau boleh tahu, apa saja sarana dan prasarana yang bakal ada di masjid ini? Baik, terima kasih. Jadi masjid yang baru ini memiliki konsep ya. Pertama adalah ramah difabel. Ya, artinya kita kemudian menyiapkan sarana yang memudahkan bagi difabel itu. Misalnya kursi roda, yang mereka yang menggunakan kursi roda ya, itu bisa masuk langsung ke dalam ruangan sholat. Kemudian kita juga ramah terhadap orang tua, sehingga kita siapkan itu pegangan ya yang memudahkan bagi orang tua itu untuk memasuki area masjid. Termasuk tadi ya untuk difabel itu toiletnya itu juga dirancang ya, salah satu tempatnya itu ada dirancang untuk ramah terhadap difabel. Kemudian yang ketiga adalah kita melayani jamaah ini 24 jam. Artinya ya kita terbuka 24 jam. Oleh karena itu diantaranya kita ada satpam yang bertugas 24 jam, 3 shift 24 jam. Bapak kan seorang takmir, ada tujuan tertentu yang ingin Bapak capai nggak sih? Ya tentunya kita berharap bahwa masjid ini menjadi pusat kegiatan ya. Selain untuk beribadah, ya, kita juga untuk kegiatan-kegiatan yang lain yang memberikan dampak yang luas bagi
jamaah maupun lingkungan masjid. Ada program remaja masjid nggak sih di sini? Ada? Apa saja program kegiatannya? Ya, tadarus gitu ya, tadarus. Kemudian pembimbingan baca Quran ya, untuk anak-anak ya. Itu ya. Ya, untuk yang terakhir ada harapan lagi untuk kedepannya lagi? Ya tentu kami berharap bahwa masjid ini menjadi masjid yang makmur ya. Bahkan tidak hanya untuk kepentingan lingkungan masjid saja, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas lagi